lagi, boleh didengar lagi aja komentar gue. Emang gue bilang semua ARMY toxic? Kagak kan? Hey you, what's up guys? I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harapkan seperti itu ya. Dan mungkin buat kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting ya guys, don't give up. Jadi untuk hari ini kita akan ngebahas tentang kronologi lengkap mengenai apa yang terjadi dengan Agnes Jennifer dan juga ARMY. What happened with them? Tapi teman-teman, sebelum itu aku mohon sama kalian jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share. Thank you so much. Dan teman-teman, berikut adalah pembahasan selengkapnya. Well teman-teman, langsung saja kita mulai bahas kronologinya kayak gimana. Di sini aku akan puterin video pertama kali yang menjadi inti permasalahannya, oke? Guys, gue kan lihat Instagram Jenny yang Oke. ini ya. Yang ini tuh baru aja gue like. Oke, udah Dan di gue like. sampai kepoin dong ada masalah apa gitu kan. Soalnya komentarnya kayak toxic banget gitu. ARMY pada toxic banget, Wak. Gue bukan Blink, gue juga bukan ARMY. Cuman gue suka aja gitu ngeliat Blackpink. Kayaknya menurut gue tuh dia K-pop cewek yang paling cakep, paling keren, dan semuanya elegan dan classy gitu. Palit. Dan gue di sini bingung ya, orang tuh kalau namanya kayak udah ngefans gitu ya, fanatik, ya harusnya lu sebagai fans itu mendukung idola lu apapun keputusannya dong. Dia mau pacaran sama siapa, dia mau kawin sama siapa gitu. Dan dengan kata lain harusnya lu mengharapkan kebahagiaan idola lu kan, mendukung, mensupport mereka. Nah kalaupun seandainya nih ya si V pacaran sama si Jenny beneran gitu, kenapa lu jadi si Jenny? Lah kan lu berarti kan lu kalau ceweknya nih, seandainya mereka pacaran, lu ngebully ceweknya, berarti kan lu nyakitin idola lu juga. Gue sampai turut sedih juga gitu bacanya, padahal gue kagak pernah nih kayak mantau kejadian Korea drama atau K-popan gini, gue nggak pernah nih, baru kali ini gitu. Dan saking kayaknya gue pikir gak fair banget gitu ya, gue sampai ikutan komen di situ, di fotonya sampai gue tulis we love you Jenny gitu, stay strong. Gak tau ketumpu kali, pokoknya yang penting gue udah komen kan, gue mensupport. Semangat Jenny. Oke, tadi kita sudah lihat bagaimana PT dari Ci Agnes. Jujur teman-teman, secara pribadi aku banyak setuju dengan bagaimana statement-statement atau pendapat dari Ci Agnes dalam video tersebut. Oke, dapat kita simpulkan bahwa di sini poin-poin yang pengen disampaikan oleh Ci Agnes. Pertama, kenapa sih gitu ada fans yang kalau idolnya berkencan bukannya harusnya senang ya, dan juga harus didukung. Kok ini pada nggak terima kayak gitu dan bla bla bla. Yang kedua adalah tentang kenapa sih gitu Jenny yang mendapatkan hate comment gitu, apa yang terjadi sih gitu kan. Dan menurut aku statement atau pendapat dari Ci Agnes benar juga teman-teman, gak ada yang salah di sini. Tapi mungkin yang paling dipermasalahkan oleh netizen adalah tentang pelabelan tentang ARMY toxic pas awal-awal tadi, oke? Dan coba kita lihat dulu apa pengertian dari toxic itu. Nah, untuk toxic fandom itu merujuk pada perilaku penggemar budaya populer yang cenderung negatif dan juga tidak dapat diterima. Oke, jadi sudah paham dengan apa yang dimaksudkan dengan toxic. Dan kalau kita lihat tingkah-tingkah yang dilakukan oleh fans tadi, bukankah itu juga tergolong toksik ya? Tapi yang mungkin dipermasalahkan adalah tentang penggunaan nama ARMY. ARMY sendiri merupakan sebuah nama fandom untuk BTS, oke? Dan ARMY itu bukan hanya 1, 2, 3, 4 orang saja. Tapi ARMY itu banyak banget teman-teman ya. Dan untuk ARMY itu tidak hanya ada di Indonesia, tapi ada di seluruh dunia. Nah, di saat nama ARMY ini digunakan, berarti ini merujuk pada penggemar-penggemar BTS seperti itu. Dan realitanya tidak semua penggemar BTS juga menolak bagaimana hubungan Jennie sama Taehyung. Dan banyak kok yang support bagaimana hubungan mereka. Dan salah satu bukti yang dapat mendukung hal itu adalah tentang adanya shipper Taeny. Tahu nggak sih tentang shipper Taeny teman-teman? Taeny sendiri itu adalah singkatan dari Taehyung dan juga Jennie. Dan untuk shipper ini juga udah lama banget. Sebelum rumor ini udah ada loh teman-teman. Dari tahun 2018an kalau nggak salah itu udah ada shipper Taeny. Dan makanya setelah aku cek datanya di King Choice, itu kan ada nih top 100 shipper terfavorit. Dan untuk Taeny couple itu masuk ke peringkat 8. Dan coba kalian lihat bagaimana jumlah votingnya. Jumlah votingnya itu mencapai 68.300 di Facebook, sedangkan di Twitter jumlahnya mencapai 19.323 voting. Jadi kalau kita gabungkan, memang penggemar untuk shipper Taeny couple itu lumayan banyak. Jadi teman-teman, ini loh yang dipermasalahkan oleh para ARMY gitu. Kenapa sih harus menggunakan nama ARMY? Karena tidak semua ARMY menentang hubungan mereka, dan tidak semua ARMY yang memberikan hate comment kepada Jennie Blackpink kayak gitu. ARMY nggak toxic mbak, kali ini aku nggak setuju sih sama Cici gitu. Kalau mau ngomong sih jangan bilang ARMY toxic ya, karena nggak semua loh ARMY kayak gitu. Dan jangan lihat sebelah pihak aja mbak. Oke. Dan langsung aja kita lihat bagaimana video dari Ci Agnes. ARMY nggak toxic mbak, kali ini aku nggak setuju sama Cici. Kalau mau ngomong jangan bilang ARMY toxic, karena nggak semua ARMY kayak gitu, dan jangan lihat sebelah pihak aja. Rame banget ya soal permasalahan ARMY
didengar lagi aja komentar gue. Emang gue bilang semua army toxic? Kagak kan? Buset deh, pagi-pagi diramein dengan hal-hal kayak begini. Gini deh ya, nggak usah ngomong army, nggak usah ngomong bling, semua juga ada yang toxic, say. Gue kan kagak bilang semua army kayak begitu. Ya tapi memang benar, kenyataannya kan pasti ada aja army yang toxic, bling yang toxic juga ada, Iya Agnes sih. Design yang toxic juga ada. So what I'm trying to say di VT gue tuh jangan jadi fans yang toxic. Maksudnya begono. Kalau lu mau menyalahartikan, ya udah gak kenapa-napa juga. Mungkin pada kagak terimanya karena gue ngeliatin dari sisi Blackpink. Dah gue IG Taehyung aja gue kagak tahu. Nah maksudnya gue kagak fair juga bukan kagak fair antara si Taehyung sama si Jennie, say. Tapi lu fans-fansnya gitu kagak fair sama idola lu sendiri gitu. Maksud gue, kenapa jadi diputer-puterin lah. Jadi lu juga berharap gitu. Gue tulis di IG-nya Taehyung, we love you Taehyung gitu. Maksudnya pelintir aja terus kata-kata gue lah. Walaupun gue bukan bling, bukan army, tapi gue mah suka aja dua-duanya orang cakep-cakep. Iya sih, bener sih, aku setuju sih. Bling suka-suka aja gue mah. Alright, aku setuju. Dan kagak nge-hate juga sama sekali, say. Dan kagak ada ngebelain siapa-siapa. Jadi gue dari posisi yang netral. Gue cuman mau trying to say, secara kan fans-fans itu pada ini banget tuh, fanatik banget gitu. Ya udah dukung aja, kagak usah nge-hate di sana sini. Mau yang Bener dari sih. Blinks, mau yang dari army juga gitu maksudnya. Setuju. Sebenarnya cuman lu orang aja yang mikirnya aneh-aneh ya. Tapi kagak kenapa-napa juga. Gue sampai ngomongin di Twitter, buset udah berasa gue kayak K-pop idol. Oh, di Twitter Padahal juga ya. kita baca lagi dari komentar mbaknya nih, si siapa Encan sini, dia juga mengiyakan. Dia bilang kan army gak toxic, tapi di bawah dia bilang karena gak semua army kayak gitu. Nah berarti ada kan yang toxic gitu. Kagak cuman army, kagak cuman bling. Semua fans siapa, Taylor Swift siapa, semua Kim Kardashian, semua ada yang toxic, say. Dah pokoknya gue mah kagak pusingin gue sampai yang nge-hate apa segala macam di Twitter, bahas-bahas soal gue ngetik ini ono segala macam ya. Ya udah, berarti itu menyatakan dan membenarkan kalau misalnya tuh kalian tidak bisa menerima keadaan kalau ya emang fansnya ada juga yang toksik gitu. Ya udah terima aja, semua fans siapapun ada, saya toksik udah, gue mah santuy. Alright, saya mau oke. mandi dulu. Well, tadi kita sudah lihat bagaimana ini ya, bagaimana tanggapan dari Cici gitu ya kan. Kenapa sih gitu bawa nama ARMY gitu? Karena gak semua ARMY toxic. Dan itu adalah penjelasan dari Ci Agnes. Udah clear ya kan? Oke, kalau aku sih ngelihatnya ada benernya juga sih perkataan dari Ci Agnes tadi. Tapi mungkin balik lagi kayaknya ya tentang pemilihan kata deh, I guess so. Karena untuk di fandom sendiri misalnya kayak ARMY nih. Di ARMY pun itu ada beberapa lagi kayak pecahan-pecahannya, ngerti gak sih? Nah, di sini itu ada solo fandom, lalu ada juga Agai namanya fans OT-an dan juga berbagai hal lainnya. Nah, di sini yang diinginkan oleh para ARMY ataupun para fans dari BTS itu adalah kenapa sih Ci Agnes itu tidak memakai istilah-istilah itu saja gitu, ketimbang memakai nama ARMY gitu. Karena teman-teman, menurut fans yang lain nih, menurut ARMY yang lain, kita yang gak ngapa-ngapain juga seperti terbawa gitu. Meskipun memang untuk Ci Agnes bilang gak semua ARMY gitu ya kan yang toxic kayak gitu ya kan. Tapi kalau sudah menggunakan nama ARMY, ya berarti itu merujuk pada penggemarnya BTS. Terlepas dari dibilangnya setengah, separuh, ataupun semua, ya kalau sudah memakai nama ARMY berarti sudah merujuk kepada penggemar dari BTS. Nah, yang penggemar BTS yang lain nih, yang ARMY-ARMY yang lain yang gak merasa juga, lu toxic banget ya tuh fandom lu dibicarain kayak gitu-gitu ya kan. Nah, gitu. Jadi para penggemar seperti yang aku tangkap ya dari komentar-komentarnya juga hanya pengen gitu. Kenapa sih gitu tidak menggunakan istilah lain? Seperti nih agai-agai pada toxic banget, atau enggak nih solo fans pada toxic banget, nih fans OT-an pada toxic banget. Gitu sih yang dapat aku tangkap. Dan teman-teman, gimana nih opini kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung aja komen di kolom komentar, soalnya juga aku kepo sih gimana pendapat kalian. Tapi teman-teman, yang unik dari permasalahan ini adalah ada yang nebeng nih pakai nama ARMY gitu ya. Maksudku ya teman-temannya, kalau seandainya mereka emang mau komentar atau mau nge-stitch tentang Ci Agnes ya boleh-boleh aja, ya itu hak-hak dia kan, HP dia, kuota dia juga kan, serah juga sih. Tapi yang paling gua nggak serak di sini adalah pakai bawa nama ARMY lagi, ngaku-ngaku ARMY lagi. Please deh ya jangan manfaatin nama ARMY lagi deh gitu. Menurut aku sih kayak gitu ya. Kalau kalian emang benar-benar nggak suka sama Ci Agnes ya udahlah sih, kalian buat video pakai nama kalian sendiri aja, nggak usah pakai embel-embel bawa nama ARMY segala. Kayak kesel banget coy, serius. Pas ada ginian aja, bawa nama ARMY, ngaku sebagai ARMY. Pas ada lagi problem aja, ngehujat ARMY. Gila ya. Dan teman-teman, gimana nih opini kalian mengenai hal yang satu itu? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. Next, kita ke berita terakhir. Kita akan membahas tentang 3 film Indonesia yang masuk ke dalam Busan International Film Festival 2022.
Jadi teman-teman, Busan International Film Festival 2022 itu telah merilis daftar film dan juga limited series yang akan diputar di gelaran tersebut. Dari banyaknya karya, 3 antaranya berasal dari Indonesia. Film Before, Now, and Then, karya sutradara dari Camilla Andini masuk dalam daftar A Window on Asian Cinema. Film Satan Slave Communion atau Pengabdi Setan 2, karya dari Joko Anwar, masuk dalam kategori Midnight Passion bersama dengan 3 film horor asal United States. Series terbaru Disney Plus Indonesia yakni Blood Curse atau Teluh Darah karya dari Kimo Sambol itu masuk dalam daftar on screen. Sementara itu, PIF 2022 akan berlangsung mulai tanggal 5 hingga pada tanggal 14 Oktober mendatang. Waduh, sekali lagi congratulations untuk film Indonesia yang sudah masuk ke dalam BIFF. Jujur teman-teman, film Indonesia terutama horor itu ceritanya lebih gimana ya? Lebih kreatif sih menurut aku ya. Bukan berarti di sini aku kayak over proud ya, tapi emang gitu teman-teman. Aku yang sudah ngikutin film-film horor dari negara-negara lain, menurut aku Indonesia ceritanya kayak lebih berbeda, different. Hantunya juga banyak, hantunya nggak satu, tapi hantunya banyak banget. Mulai dari pocong, kuntilanak, kuyang, tuyul, genderuwo, sundel bolong, banyak banget hantu-hantunya teman-teman. Habis itu ceritanya juga bagus, banyak juga cerita-cerita yang berhubungan dengan daerah-daerah masing-masing, berhubungan dengan budaya-budaya juga. Itu yang ngebuat horor Indonesia menurut aku lebih kreatif dan juga unik ceritanya. Ya kita harapkan saja semoga kedepannya industri perfilman Indonesia itu dapat terus maju. Keep fighting. Well teman-teman, tapi tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. I'm Mr. Kimamit dan aku juga mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada salah informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Goodbye.